Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Episode 382-383. Don't be impulsive. Episode 382. Dia tidak percaya bahwa Luo Yan memiliki kemampuan luar biasa untuk menemukan seseorang yang bisa mengalahkannya. Tepat saat penonton mendekati, Jenderal Landen Sen Luo Tianyao masih di luar villa. Luo Tianyao mengeluarkan tangisan aneh, ekspresinya ketakutan, dan dia merangkak ke depan dengan kedua tangannya dengan panik, masih berusaha melarikan diri. Wajah Landen Sen tanpa ekspresi, dan dia menginjak pergelangan kaki kiri Luo Tianyao. Retak. Suara garing sangat keras, dan Landen Sen mematahkan kaki dan pergelangan kaki kiri Luo Tianyao dengan satu kaki. Apa? Luo Tianyao menjerit seperti orang gila, terdengar sangat sedih. Landen Sen mencibir, menunjukkan ekspresi jahat. Melihat kesengsaraan Luo Tianyao, dia merasa lega di hatinya. Landen Sen, kamu telah dikepung, dengan cepat letakkan sandera dan serahkan segera. Radio terdengar lagi, dan Landen Sen menutup telinga. Pada saat ini, ledakan. Sebuah tembakan keras tiba-tiba datang, dan Landen Sen mengelak ke samping, menghindari peluru kaliber besar. Ledakan. Lantai marmer di bawah kaki saya terkena peluru dengan lubang besar dalam sekejap, kekuatan peluru itu luar biasa. Landen Sen menyipitkan matanya dan mengarahkan matanya ke arah peluru. Nomor 1, penembak jitu gagal. Seorang lelaki berjas kamuflase di gedung tinggi di kejauhan menekan komunikator di sebelah telinganya, dan kemudian dengan cepat mengambil senapan sniper berat baret di tangannya, berpikir untuk bergerak. Kamu ingin lari setelah menembakkan senjata hitam. Landen Sen mengambil batu di sisi jalan, mengerahkan semua kekuatannya, dan menembaknya dengan energi yang benar. Memanggil. Dengan suara tajam menerobos udara, batu yang dilemparkan Landen Sen melesat seperti kilat, memukul kepala penembak jitu dengan akurat. Kepala pria itu tertusuk batu, dan penembak jitu itu tewas seketika dan jatuh dalam genangan darah. Tidak lama kemudian, beberapa mobil BMW menjerit dan berhenti di luar villa. Di luar desa Rin yang terkenal, barikade telah ditarik, semua jalan dan persimpangan di dekatnya telah diblokir, dan sejumlah besar kendaraan militer dan kendaraan polisi terlampir di luar desa Rin. Satu demi satu, pasukan khusus bersenjata lengkap memasuki Mingzuang Rin dengan tertib, dan seorang perwira mengarahkan operasi dari pinggiran. Namun, sekilas, kekuatan militer jelas lebih tinggi dari polisi, baik dalam hal jumlah personil dan peralatan. Setelah mengetahui berita itu, Kuina Bai bergegas ke tempat kejadian pertama dan cemas ketika dia mendengar senapan sniper di dalam. Pesanlah seluruh tim, ikut aku. Kuina Bai tidak tahan, berteriak keras. Kapten, jangan impulsif, ada anggota militer. Kami tidak punya hak untuk mengganggu tindakan mereka. Kapten penjaga, Xiao Liu, berkata dengan tergesa-gesa. Kuina Bai mengertakkan gigi peraknya, apakah kamu kapten atau aku kapten? Mengapa kamu tidak memesannya? Perintah itu dikeluarkan dengan cepat, dan semua polisi bersenjata, polisi kriminal dan brigade anti huru-hara sepenuhnya bersenjata, memegang perisai hitam di satu tangan, dan berdiri di dekat mereka. Melihat intrusi pasukan khusus yang berkelanjutan, pasukan polisi yang dibawa Kuina Bai tidak cukup. Mengambil ponselnya, Kuina Bai memutar nomor telepon kakeknya. Dia telah bersumpah sebelumnya bahwa dia tidak akan bergantung pada kakek dan ayah lagi, dan dia juga membenci ayah itu. Tapi sekarang Landen Sen sedang dalam krisis, Kuina Bai benar-benar tidak bisa memikirkan begitu banyak, jadi dia hanya bisa meminta bantuan kakeknya. Kebetulan kakeknya masih di kota Huahai sekarang. Latar belakang Kuina Bai tidak sederhana, kakeknya adalah pemimpin kelas Bai Xiang. Dalam hal pangkat dan kekuatan militer yang terlibat dalam Departemen Rahasia Negara, tingkat Bai Xiang sangat tinggi. Ketika telepon berdering, Kuina Bai mengatakan hal itu kepada Bai Xiang dengan lugas. Bingung. Orang berbahaya macam apa itu Landen Sen? Dia hanya mesin pembunuh. Xiao Yu, dengarkan saran kakek, jangan terlibat dengan orang itu, apalagi selamatkan dia untuk masalah ini.
Bai Xiang berkata dengan keras di telepon teriak. Aku tidak peduli. Kakek, kamu harus membantuku kali ini, atau cucumu akan bunuh diri dengan melompat dari gedung untuk menunjukkan kepadamu. Kamu tahu temperamenku, aku tidak pernah membuat lelucon, Kuina Bai menggertakkan giginya. Xiao Yu, jangan membodohi dirimu sendiri, militer tidak bisa begitu saja mengirimkannya untuk orang tertentu. Alis Bai Xiang berkerut menjadi kata, Cuan. Aku tidak peduli. Kakek, kamu menjawab aku untuk yang terakhir kalinya, apakah kamu setuju? Jika kamu tidak setuju, datang dan kumpulkan tubuh cucumu besok. Kuina Bai berkata dengan marah, dengan nada keras kepala. Kamu. Bai Xiang pergi, dan akhirnya dia menghela nafas, tidak masalah, aku akan menemanimu untuk bermain-main sekali. Katakan lokasinya. Kuina Bai dengan cepat memberitahu Bai Xiang alamatnya. Menutup telepon. Seluruh tim ikuti aku. Begitu Kuina Bai memimpin tim ke persimpangan desa Rin yang terkenal, mereka dihadang oleh sekelompok pasukan khusus yang mengenakan seragam kamuflase. Daerah ini telah ditutup oleh militer, dan polisi tidak perlu ikut campur. Seorang perwira terkemuka berteriak. Nama orang ini adalah Wang Feng, pangkat mayor, dan ia bertanggung jawab atas tindakan pasukan penembak jitu, dan interkom di tangannya juga mengirimkan balasan dari waktu ke waktu. Sniper No. 2 sudah siap. Sniper No. 3 bergerak. Laporkan. Penembak jitu No. 1 gagal beroperasi, tidak ada respons terhadap panggilan, itu dinilai sudah mati. Apa? Mendengar berita ini, ekspresi Wang Feng berubah dan dia terkejut. Bagaimana Sniper No. 1 mati tidak lama setelah dia masuk? Siapa pihak lainnya? Kuina Bai sangat cemas, mengambil walkie-talkie dan berkata dengan keras, seluruh tim akan mengikuti saya. Berhenti. Siapa yang membiarkanmu masuk? Aku akan mengatakannya lagi, polisi tidak diizinkan masuk. Wang Feng meraung, berpikir bahwa para polisi ini benar-benar mencari kematian. Kuina Bai cemas di hatinya dan menemukan alasan dengan santai, mengatakan, kami juga memiliki hak untuk melindungi keselamatan warga. Siapa yang berani untuk melangkah maju? Wang Feng meraung, itu adalah kebalikannya. Polisi masih berani untuk tidak mematuhi perintah militer tingkat tinggi, hampir tidak ada raja. Yang disebut militer tingkat tinggi sebenarnya adalah Luo Yan. Kuina Bai gelisah dalam hatinya, terlalu malas untuk berdebat dengan Wang Feng, tanpa mengatakan apa-apa, menendangnya, memukul wajah Wang Feng. Aduh! Wang Feng menjerit, dan ditendang ke tanah oleh Kuina Bai, mimisan. Awalnya, Wang Feng, yang adalah seorang prajurit khusus, lebih kuat dari Kuina Bai, tetapi tendangan Kuina Bai terlalu tiba-tiba, Wang Feng tidak bisa bereaksi, dan bahkan bermimpi bahwa polisi akan berani memukulnya. Apakah kamu berani memukulku? Wang Feng menangis dengan aneh, dan mengeluarkan pistol tipe 92 dari pinggangnya. Mata Kuina Bai cepat, dan dia menekan Wang Feng ke tanah dan mengikat lengannya ke atas. Pistol Type 92 di tangan Wang Feng jatuh. Asisten. Cepat lepaskan Kapten Wang. Teriak prajurit-prajurit khusus di sebelahnya, mengambil senapan otomatis tipe 95 di tangan mereka. Lindungi Kapten Bai. Brigade polisi kriminal di sini juga berteriak, masing-masing mengepalkan pistol mereka. Sister, jangan impulsif. Wang Feng kaget dan berkata dengan tergesa-gesa. Kuina Bai mendengus dingin, dengan wajah dingin, jika kamu tidak ingin militer dan polisi menyapu senjata dan membuat api, biarkan orang-orangku masuk. Kamu belum dea. Episode 383. Kamu. Apakah kamu mengancamku? Ekspresi Wang Feng sedikit jelek. Kamu mengambil pistol dulu. Aku baru saja keluar dari pertahanan diri. Belakangan, jika militer dan polisi menyeka senjata dan salah tembak, tanggung jawab utama ada di tanganmu, Kuina Bai berkata dengan dingin. Kamu. Wang Feng terdiam. Meskipun wanita ini terlihat cantik, dia benar-benar seperti ular. Kuina Bai adalah seorang polisi dengan sikap tiga runcing, dan dia tidak akan pernah melakukan perilaku keterlaluan seperti itu ketika dia berubah menjadi normal. Tapi Landen Shen mengalami krisis, dan Kuina Bai sangat bingung. Dikatakan bahwa seorang wanita jatuh cinta itu tidak rasional, dan Kuina Bai juga merasa bahwa dia telah kehilangan alasannya. Di bawah perintah Kuina Bai, sekelompok polisi menyerbu dan memborgol pasukan khusus Wang Feng satu persatu.
Ini adalah penyalahgunaan kekuasaan pertama Kuina Bai. Dia tahu bahwa dia telah melanggar hukum dengan melakukan ini, tetapi dia tidak menyesal melakukannya. Kuina Bai sudah menghadapi perasaannya terhadap Landen Sen, dia tidak ingin menyesalinya. Selanjutnya, polisi dengan cepat memasuki desa Rin yang terkenal. Landen Sen berdiri di luar villa tanpa rasa takut, dan beberapa mobil BMW melaju. Tianyao, Luo Ye dan Luo Yan keluar dari mobil untuk pertama kalinya dan melihat Luo Tianyao berbaring di tanah seperti anjing mati di depan villa, warnanya berubah. Keduanya segera lari, dan beberapa wusiu yang menemani mereka juga keluar dari mobil, mengikuti Luo Yan dan Luo Ye, yang bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan mereka bertiga. Melihat Luo Yan, Luo Tianyao menjadi gila dan berteriak, "Kakek, selamatkan aku." Tianyao, Landen Sen, apa yang kamu lakukan padanya? Luo Ye meraung. Landen Sen, lepaskan cucuku. Luo Yan juga berteriak. Tampaknya para penonton telah tiba. Landen Sen duduk malas di atas patung marmer di sampingnya dan dengan sarkastik berkata, "Oke, kalian berdua akan memanggilku paman dulu. Jika aku senang, aku akan melepaskan ini konyol B." Pasukan khusus yang menyertainya gemetar, satu persatu. Anak ini begitu merajalela sehingga Nima benar-benar tidak ingin hidup. Kamu. Luo Ye menunjuk Landen Sen, dengan marah mencoba untuk memuntahkan darah. Meskipun Luo Ye mencapai keadaan marah, dia tidak berani memarahinya kembali. Jika dia membuat marah Landen Sen, anak ini akan membunuh putranya, itu akan curang. Melihat Wuxiu yang sedang berbaring di tanah, Luo Yan juga ketakutan. Tanpa diduga, begitu banyak Wuxiu bersama bukanlah lawan Landen Sen. Seberapa kuat anak ini? Bukan saja Landen Sen tidak mati, tetapi dia juga tampak lebih kuat. Di mobil BMW terakhir, pintu terbuka dan seorang pria berambut putih berjalan perlahan. Nama orang ini adalah Cao Fei, pemimpin kelompok Longteng Huang, dan basis budidayanya berada di puncak Zigang. Penampilannya yang tidak terlalu tua, setengah baya, rambut putih sepertinya akan diwarnai, mengenakan jaket hitam dan celana ketat hitam, tren yang sangat keren, menatap langsung ke arah Landen Sen, dengan ekspresi terkejut. Landen Sen, aku tidak menyangka kamu akan mati. Cao Fei memandang Landen Sen dengan tatapan suram, dengan sedikit kejutan. Menurut informasi yang didapat Cao Fei, Landen Sen seharusnya kehilangan nyawanya di laut. Dia tidak berharap untuk muncul di sini hidup-hidup dan menendang. Kehidupan anak ini cukup sulit. Apa yang membuat suasana hati Cao Fei sangat suram adalah bahwa 8 seniman bela diri yang jatuh di luar villa tampaknya telah meninggal, dan jelas bahwa Landen Sen lah yang membuat Cao Fei kesakitan. Ketika begitu banyak anggota Longteng meninggal sekaligus, tidak mudah untuk berurusan dengan mereka. Saat ini, Cao Fei telah belajar banyak tentang berbagai berita tentang pembunuhan darah Landen Sen di Longteng. Dikabarkan bahwa Landen Sen telah gagal naik ke panggung, sehingga kekuatannya tidak sebagus sebelumnya. Melihat penampilan santai Landen Sen sekarang, tampaknya dia bebas tekanan untuk berurusan dengan kelompok seniman bela diri ini di kelompok Huangnya, yang tampaknya berbeda dari rumor. Cao Fei membangkitkan rasa takut yang mendalam pada Landen Sen. Namun, dia tidak terlalu takut. Cao Fei, sebagai pemimpin kelompok Longteng Huang, sangat kuat. Dia juga salah satu dari 10 prajurit terkemuka Longteng, peringkat ke-7, tepat di belakang pembunuhan darah sebelumnya. Di masa kejayaannya, dia mungkin tidak bisa mengalahkan Landen Sen, tetapi perlindungan diri bukanlah masalah besar. Mata Landen Sen sedikit menyusut, wajahnya juga menunjukkan sedikit kejutan, tidak menyangka Luo Yan dapat memindahkan Cao Fei Longteng. Namun, dia sudah memecahkan pertanyaan, Cao Fei itu menjijikkan. Jika Anda berani menghentikan diri sendiri, Landen Sen masih bisa membunuhnya. Pemimpin Cao, jangan datang ke sini tanpa terluka. Saya menyarankan Anda untuk tidak mengganggu urusan saya, jika tidak, Anda akan berada pada risiko Anda sendiri. Landen Sen mencibir. Cao Fei dan Landen Sen saling memandang, dan mata waspada Landen Sen membuat hati Cao Fei terkejut. Sejujurnya, Cao Fei tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang melawan seorang master seperti Sang Sui. Namun baru-baru ini teknik senjata tersembunyi Cao Fei adalah Mahayana, dan kekuatannya tidak sebanding dengan sebelumnya. Seperti yang Cao Fei pikirkan, ketakutannya pada Landen Sen perlahan melemah. Awalnya,
Chao Fei tidak ingin memprovokasi orang seperti Landen Shen, hanya untuk sumber daya keluarga Luo, Chao Fei hanya bisa memuaskan Luo Yan sebanyak mungkin. Luo Yan di samping berteriak, Landen Shen, selama kamu membiarkan cucuku pergi, aku berjanji kamu tidak akan mempermalukanmu. Setelah mendengar kata-kata ini, Landen Shen mengutuk, kamu tidak akan mempermalukanku. Persetan, Laosu yang membuatmu malu. Begitu suara itu jatuh, Luo Yan mengerutkan kening. Orang ini tidak takut ancaman, apa yang harus dia lakukan? Pada saat ini Luo Tianyao ada di tangannya, dan Luo Yan tahu betul bahwa selama Landen Shen bersedia pada kesempatan ini, Luo Tianyao akan segera menjadi mayat. Seorang tentara Potter besar dari belakang sudah bergegas masuk, membentuk sebuah pengepungan di dekatnya, sekelompok tentara khusus hitam, masing-masing memegang senapan otomatis, perlahan-lahan mendekati Landen Shen. Penembak jitu yang bersembunyi di mana-mana juga mengarahkan senjata mereka ke dahi Landen Shen. Pada saat yang sama, siaran itu berbunyi lagi, Landen Shen, Anda telah dikepung, segera membebaskan orang dan menyerah. Berjuanglah untuk keringanan hukuman pemerintah. Suara ini terdengar sangat keras di telinga Landen Shen, dan dia sangat tidak senang di hatinya. Banyak hal telah sampai pada titik ini, Landen Shen tidak berniat untuk kembali, dan tidak perlu kembali, Luo Tianyao akan mati hari ini, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Landen Shen, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Selama kamu membiarkan saudaraku pergi, aku berjanji akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, itu akan menjadi takdirmu untuk ditembak hidup-hidup. Luo Ye dengan dingin mendengus. Tampaknya pasukan khusus ini telah membawa kepercayaan besar kepada Luo Ye. Luo Ye belum pernah melihat kekuatan Landen Shen dengan matanya sendiri. Dia merasa bahwa dengan begitu banyak todongan senjata, keinginan Landen Shen untuk melarikan diri hanyalah mimpi. Terlebih lagi, Chao Fei berdiri di sebelah mereka, dan Luo Ye percaya diri dengan kekuatan Chao Fei. Landen Shen mencibir, deretan moncongnya tampak sedikit menyeramkan, dan mereka mungkin juga menjadi ancaman bagi Tuan Bintang 5, tetapi bagi dirinya sendiri, mereka tidak berbeda dari senjata mainan. Cepat dan letakkan senjata. Teriakan lembut datang dari kejauhan. Kuina Bai telah tiba di tempat kejadian, dan sekelompok besar polisi mengepung unit pasukan khusus di belakangnya. Baik. Luo Yan dan Luo Ye mengerutkan kening. Mengapa polisi bergegas?